Dalam sebuah riwayat, ketika semua orang sudah divoniskan, yang masuk neraka, yang masuk surga, masuk surga, maka pada mahsyar kosong, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memanggil salah seorang penduduk neraka untuk menghadapnya, lalu ditanyakan kepada yang dipanggil itu, bagaimana rasanya masuk neraka? Si penduduk neraka menjawab dengan tuntas, dengan tegas, sakit ya Allah, sakit sekali ya Allah. Ternyata masuk neraka sakit ya, sakit. Kalau begitu kamu masuk neraka lagi. Itu penduduk neraka tadi langsung kejar, lari, mau meloncat ke dalam neraka. Allah lalu panggil kembali, sini kamu lagi, sini kamu. Kamu bilang masuk neraka itu sakit, tapi kenapa kamu mau masuk neraka lagi? Ya Allah, sebetulnya saya tidak mau dan sangat tidak mau masuk neraka, karena memang sakit dan sakit sekali. Tapi karena ini adalah perintah, saya tidak mau masuk ke lubang yang kedua kali. Saya masuk neraka karena saya melanggar perintah, tidak taat. Maka kesempatan di akhirat ini engkau masih perintahkan aku, jangankan engkau masuk surga, masuk neraka sekalipun saya akan taat. Oh, itu alasan kamu ya, sehingga kamu mau masuk neraka lagi? Iya, itu alasanku wahai Allah. Kalau begitu, kata Allah, kamu masuk surga. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sedikit riwayat tadi memberikan gambaran kepada kita. Sebenarnya dalam beragama ini menurut Allah mudah, tapi menurut kita sulit, karena kita mempersulitkannya. Menurut Allah mudah, taat saja kita bisa masuk surga. Oleh karena itu, di bulan Zulhijjah ini sebenarnya adalah bulan uji ketaatan salah satunya, yaitu untuk berkorban. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, Allah memberikan gambaran salah satu dari sekian ketaatan. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kamu. Ayat ini memberikan gambaran tiga ketaatan kita. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin di antara kita. Taat kepada Allah ini yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Dan bulan ini menjadi momentum penting buat orang-orang yang beriman, uji ketaatan. Ketika Ismail sudah menuju dewasa, tiba-tiba Ibrahim bermimpi. Nabi Ibrahim bermimpi dia menyembelih anaknya Ismail, dan mimpi itu sekali kurang begitu diyakini, dua kali mulai diyakini, ketiga kali sudah sangat yakin ini adalah perintah Allah. Lalu bagaimana kata Nabi Ibrahim kepada anaknya yang masih muda belia tentang ini? Apa kata Ismail alaihissalam? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Berkata atau menjawab Ismail alaihissalam,
Ya ayahku, jika ini memang perintah Allah, laksanakan. Insya Allah ayah akan melihat aku dalam keadaan sabar. Apa benang merah dari kalimat ini? Sesungguhnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam adalah melakukan sikap yang sangat mulia dan indah di sisi Allah, yaitu taat. Jadi dapat kita ambil benang merahnya bahwa beragama ini sebenarnya taat saja. Kita diperintahkan oleh Allah, aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Lalu pertanyaan kita mulai ngeles. Saya sulit salat Ustaz, karena nggak bisa ingat Allah, ingat yang lain saja. Sudah salat saja, taat saja. Soal bagaimana ingat siapapun, khusyuk bagaimanapun, nanti Allah akan berikan hidayah. Saya baca Quran susah, padahal Allah suruh kita iqra, bacalah. Yang dibaca adalah alam semesta, termasuk juga Al-Quran. Bacalah. Tapi saya tidak bisa tajwid, tidak bagus, nanti dianggap salah. Baca saja, taat saja, nanti Allah akan berikan hidayah kepada kita. Sedekah kita tidak bisa ikhlas, sedekah saja, nanti suatu saat Allah akan berikan hidayah sehingga kita bisa ikhlas. Jangan tidak dimulai. Kalau tidak dimulai, kapan kita bisa taat kepada Allah? Hati Allah, taatlah kamu kepada Allah. Allah sangat suka kepada orang yang taat kepadanya. Tapi akan lebih suka lagi kalau taat yang sesungguhnya, yang merasa bertemu dan berjumpa sama Allah ketika ia taat. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia merasa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, taat kepada Allah, dan itu yang menjadi contoh kita adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Kemudian taat kepada Rasul. Kita dituntun dan dituntut untuk taat kepada Rasul. Rasul yang mana? Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ajarannya, tuntunannya yang mengajak kita untuk jalan kebaikan, kita taati. Kenapa kita harus taat kepada Rasul? Pasti ada argumentasi yang sangat argumentatif. Karena memang Rasul Muhammad SAW menjadi wasilah terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun tidak akan bisa Allah lihat amal ibadah kita tanpa ada rekomendasi Rasul Muhammad SAW. Tidak percaya sholat kita tidak akan diterima oleh Allah kalau bukan karena syafaat Rasul Muhammad SAW. Ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kita berselawat kepada Rasulullah, ini salah satu ketaatan kita, memperbanyak selawat kepada Rasul Muhammad SAW. Kenapa kita harus berselawat? Karena ada guru kita yang maha guru. Siapa itu? Allah dan para malaikat. Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Maka hai orang-orang yang beriman, perbanyaklah kamu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hormati dia. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian doa kita pun tidak akan didengar, apalagi diijabah oleh Allah tanpa ada rekomendasi dari Rasulullah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mengawali doa dan menutup doa. Kita harus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya sekedar itu. Bumi, langit, surga, neraka, dunia, akhirat beserta isinya tidak Allah ciptakan kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tentang surga dan neraka, tentu tidak akan terbuka surga
dan tidak akan tertutup neraka kalau bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang protes, wahai Ustaz, kenapa kita berselawat itu diagungkan? Yang mestinya diagungkan adalah Allah, bukan Muhammadnya, karena Muhammad adalah hamba Allah. Ini kalimat ini sepertinya benar, tapi harus kita klarifikasi bahwa selawat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah zikir dua sosok yang luar biasa di situ, yaitu Allah dan Muhammad. Ketika kita berselawat, sesungguhnya kita telah berzikir kepada Allah, dan ketika kita berselawat, kita juga telah menyebut nama Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Allah dan Muhammad sekaligus kita zikiri ketika berselawat. Maka kita sekaligus dekat sama Allah, dekat dengan Rasulullah ketika kita berselawat. Maka taatlah kita kepada Rasulullah, memperbanyak majelis-majelis selawat, memperbanyak kalimat-kalimat selawat, dan tentu juga amalia-amalia lainnya yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasul yang diperintahkan untuk kita. Kemudian taat kepada ulil amri, ini kalimatnya hanya melengkapi. Taat kepada para pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Seluruh kita sebetulnya pemimpin. Seluruh kita sebetulnya pemimpin. Pemimpin negara adalah presiden buat Indonesia. Pemimpin provinsi adalah gubernur. Pemimpin kabupaten kota adalah wali kota dan bupati atau bupati. Pemimpin kecamatan adalah camat. Pemimpin desa lurah adalah kepala desa atau lurah. Bahkan pemimpin rumah tangga adalah kepala keluarga. Pemimpin diri kita adalah diri kita. Maka terhadap pemimpin kita dimintakan untuk taat. Kapan kita taat kepada pemimpin? Sepanjang pemimpin itu masih berpatokan, berlandaskan kepada taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tapi ketika dia sudah melenceng, tidak lagi taat kepada Allah dan tidak lagi taat kepada Rasul, maka saat itu kita tidak perlu lagi terlalu taat kepada pemimpin itu. Justru terbalik, kita mendakwahkan, mengembalikan pemimpin itu agar kembali taat kepada Allah dan Rasul. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kita melihat akhir-akhir ini, kita lihat di media sosial, di media elektronik sedang ribut di Indonesia ini. Ada sesuatu paham yang seolah-olah menafsirkan segala sesuatu di luar kebiasaan, dan itu kita sebut saja misalnya yaitu di pesantren Al-Zaitun. Dan ini menjadi heboh ketika Bapak dan saudara-saudara buka di media massa, luar biasa saat ini. Oleh karena itu sikap kaum muslimin bagaimana menghadapi persoalan ini, tentunya kita harus kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Rasul, kembali kepada hadis. Seperti apa jawaban yang sebenarnya? Untuk kita mengenal Al-Quran, untuk kita mengenal hadis, kita tidak mampu, maka kembalilah kepada para ulama. Untuk kita tentu ulama, supaya kuat ulama. Siapa? Ulil amri kita di bidang ulama adalah untuk Indonesia adalah majelis ulama. Dan di situ adalah kumpulan kolektivitas dari para ulama yang harus kita patuhi. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka dapat saya simpulkan bahwa bulan Zulhijjah, bulan ujian taat kita kepada Allah. Maka bagi orang yang mampu taatnya dan kebetulan diberi kesempatan melaksanakan haji, kemudian bagi yang tidak mendapat kesempatan tapi mampu, silakan melakukan ketaatannya dengan menyembelih korban. Dan bagi yang tidak mampu kedua-duanya, maka laksanakan berbagai macam yaitu ritualitas yang telah kita laksanakan. Di antaranya adalah yaitu Idul Adha, puasa dan lain-lain sebagainya di bulan Zulhijjah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka sekali lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah yang amat sederhana kita pahami. Taat saja, jangan banyak komentar dan jangan banyak tanya. Kalau banyak komentar dan tanya, tidak akan salat subuh. Apa sebab salat subuh 2 rakaat? Apa sebab salat zuhur 4 rakaat?
Apa sebab salat maghrib 3 rakaat? Apa sebab salat isya 4 rakaat? Tanya sebab, akhirnya tidak melaksanakan. Taat saja, ada taat memang dia ta'abbud. Kita iman saja kepada Allah, kita tidak tahu, biar Allah saja yang menjawabnya. Tapi ada yang menggunakan ra'yi akal, itu bisa-bisa saja. Kaum muslimin sedang Jumat rahimahumullah. Semoga Allah menuntun kita menjadi orang yang beriman dan betul-betul mau taat kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri di antara kita yang senantiasa mengikuti jejak Allah dan Rasul. Amin, amin ya rabbal alamin.